Nanti malam saya panggil. Abang? Abang saya temu. El mana? Ini yang diam-diam ya. Diam-diam orang lama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya muliakan Ketua FKOB yang sekaligus juga Ketua MUI Kota Tua, yang saya muliakan Ibu Ketua Klasis Kota Tua dan pulau-pulau kecil, yang saya muliakan Pak Pastor Paroki Kota Tua, yang saya hormati Agenda Wakil Wali Kota Tua, yang saya hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tua, yang saya hormati Ibu Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kota Tua, Bapak pimpinan SKPD yang selamat hadir, tokoh-tokoh pemuka awam di Jakarta yang saya hormati. Di sini saya lihat Pak Abed Letif Labeni, Bapak Raja, adik-adik Ketua Image, Kamkei, adik-adik mahasiswa dan seluruh saudara yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih sayang, berkat, rahmat, maghfirah, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama pada kesempatan ini dalam rangka acara buka puasa bersama. Dan buka puasa bersama ini saya kira ini menunjukkan satu kekuatan solidaritas, merupakan perwujudan dari filosofi bukan manifun manutan natilur ANIN, apalagi kita yang ada di tanah rantau. Dan saya pikir bukan cuma ini merupakan selamat datang Bang iya. Saya ucapkan selamat datang kepada abang-abang dan adik saudara, Pak Daud beserta rombongannya. Saya lanjut bahwa sesungguhnya pertemuan ini bukan dimaksudkan sebagai kegiatan rutinitas belaka semata, karena sebelumnya kita pernah melakukan hal yang sama. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, menjadi bagian yang kita harus memupuk rasa persaudaraan itu tetap ada. Dan saya kira ini juga di antara kita saudara-saudara, baik dari Katolik maupun Kristen Protestan juga ada di sini. Jadi bukan cuma merupakan kegiatan ritual agama semata, tetapi ini menunjukkan kekompakan kita secara bersama-sama. Saya pikir bahwa dari tempat ini kita membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Mungkin besok atau lusa hari ini ada hal-hal yang nanti akan disampaikan kepada mahasiswa, maka
kesempatan kepada adik-adik sekalian apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa di Jakarta. Saya masih teringat ada satu janji yang belum pernah terpenuhi dan sungguh ini menyiksakan saya sebagai kepala daerah. Menyiksakan karena belum pernah dan belum terwujud. Tahun-tahun kemarin kegiatan seperti ini telah kita sampaikan bahwa akan nanti kita siapkan asrama ya mahasiswa Jakarta, dan saya menyampaikan pada saat itu kapasitas saya pada saat itu masih sebagai sekretaris daerah dan juga penjabat yang hanya baru 8 bulan pada saat saya ingin mengeksekusi itu terlambatlah sudah dengan waktu, sehingga alhamdulillah hari ini saya berdiri di hadapan adik-adik sekalian. Saya merupakan wali kota definitif kepala daerah yang akan bertanggung jawab dan janji yang sudah disampaikan bertahun-tahun. Setiap tahun kita berjumpa di sini di tempat ini. Nah, kemarin sempat ada pemikiran nanti kalau di Jakarta dibikin asrama mahasiswa, lalu lantas kemudian nanti yang mereka mahasiswa yang lain di daerah lain akan menuntut hal yang sama. Tapi saya berpikir bahwa Jakarta adalah ibu kota sentrum, pusat daripada seluruh kegiatan pemerintahan negara Republik Indonesia itu ada di Jakarta. Dengan demikian, mahasiswa Jakarta menjadi bagian daripada corong aspirasi masyarakat Eva Kota Tua terutama ya, untuk kita sama-sama melakukan koordinasi dalam rangka memajukan daerah kita di sana. Nah, saya pikir nanti setelah kemudian kalau asrama ini entah kita serahkan kepada adik-adik mahasiswa cari, nanti kalau lama maka sebaiknya kita pemerintah daerah cari aja kalau lama. Karena tahun kemarin itu ada semacam pro kontra ya internal di dalam mahasiswa itu sendiri. Tapi saya pikir kali ini saya memegang kendali kekuasaan, mau sampai tingkat sejauh mana pun pro kontra itu ya, tetapi harusnya kali ini kita tetap ambil keputusan untuk tetap persoalan lain nanti persoalan belakangan. Tapi kita harus mengeksekusi ini. Ya, Pak Sekda ada di kanan saya, tolong ini harus dapat dieksekusi. Saya tidak mau kemudian nanti kita bertemu, terus kemudian kita berdiplomasi ya tentang hal ini lagi. Tidak perlu lagi ada diplomasi, tetapi harus dapat diwujud nyatakan. Karena ya ujian daripada kepemimpinan adalah konsistensi akan sebuah pernyataan yang telah disampaikan kepada seluruh publik. Ini yang sangat penting. Oleh karena itu, saya kira kalau ada asrama mahasiswa, maka saya akan melakukan peraturan wali kota Tuan tentang kewajiban seluruh SKPD yang datang di Jakarta harus dapat mengunjungi asrama mahasiswa. Ini ya mungkin nanti kita lihat sentuhannya bagaimana. Lalu kemudian adik-adik tolong ini saya ingatkan, jangan sampai di antara kita ada yang tersisa. Pada saat saya kampanye, biasanya kan saya menyampaikan kepada publik, di antara Bapak Ibu yang ada di hadapan saya, ya, apakah Bapak Ibu punya anak-anak atau saudara yang telah menyampaikan proposal beasiswa bagi yang tidak mampu, yang belum terlaksana atau tidak terlaksana selama saya penjabat wali kota Tuan. Tapi pada saat itu tidak pernah ada. Setiap di kompleks pada saat saya kampanye saya menyampaikan hal ini, tapi malah mereka menyampaikan bahwa melalui saya anak-anak mereka sudah terbantukan dengan biaya beasiswa. Nah,
pada kesempatan ini bukan kampanye lagi, tetapi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, karena ini menjadi tugas dan kewajiban kepala daerah, ya, untuk bagaimana memahami getaran ketidakmampuan itu sampai kepada tataran mahasiswa. Oleh karena itu, maka pada saat ini, kesempatan ini, mungkin di antara adik-adik ada yang belum yang orang tuanya tidak mampu dan butuh untuk bantuan menyelesaikan studi, maka bisa saja besok malam saya ke Ternate, besok saya tunggu saya di Hotel Grand Mercure, proposalnya diantar, dan nanti mungkin ada berkas yang kurang-kurang diperbaiki dari belakang lah. Ada beberapa SKP, ada kasekda di sini, terus saya persilakan. Saya kira ini saja yang paling penting. Mungkin karena ini waktu sudah tidak memberikan ruang lagi, maka mari kita dengar sedikit tausiah dari Ketua FKUG, ya, dan juga sekaligus sebagai Ketua MUI dan Bapak Imam Masjid Raya Al-Huria Kota Tuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada waktu, mungkin dapat ditambahkan sedikit oleh Ibu Ketua Klasis dan Pak Pastor Paroke, tapi kalau tidak waktu dan ruang tidak memungkinkan, maka Bapak Imam dan mungkin bagi mahasiswa hal-hal yang belum dia akomodir, nanti setelah ini kita buka puasa, kita ngobrol secara bersama-sama. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Dinas, yang terhormat para tokoh-tokoh KI, orang-orang tua KI yang hadir di malam hari ini, dan yang saya cintai, teman-teman, saudara-saudara mahasiswa se-Jabodetabek. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya selaku Ketua Umum KMK Jabodetabek, Renato Lerubun. Intinya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, KMK Jabodetabek sangat apresiasi kepada pemerintah Kota Tual yang mengadakan kegiatan hari ini untuk kita mahasiswa FAF Jabodetabek. Kami harap mungkin kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan, dan harapan besar kami setelah apa yang sudah disampaikan Bapak Wali Kota beserta jajaran terkait pemberian beasiswa dan asrama bagi mahasiswa yang ada di Jakarta. Mungkin kami tinggal tunggu perintah tindak lanjutnya seperti apa, dan harapan kami juga mungkin ada beberapa atau ada ruang akses untuk para pemuda agar kita yang generasi muda bisa membangun kreativitas dalam berkreasi dalam mendukung program kerja pembangunan pemerintah Kota Tual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili KMK Jabodetabek mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati Pak Wali Kota Tual, Abang Yani. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Bang Amir Umrah.
Kebetulan beliau ini senior saya juga di HMI. Selamat hormat Pak. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan serta Pak Kapolres Kota Tual, abang-abang saya semua di sini pada malam hari ini, teman-teman mahasiswa semua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Salam hormat semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena alhamdulillah agenda ini bukan hanya diadakan pada saat momentum politik saja. Karena saya masih ingat betul dari zaman Pak Wali Kota almarhum MM Tamher sampai pada perayaan, agenda seperti ini dilakukan pada saat momentum memasuki pilkada saja. Saya ingat betul tuh, waktu saya masih semester 1 zaman almarhum MM Tamher, kami dikumpulkan semuanya. Janjinya kami akan diberikan sekretariat, tapi sampai detik ini ya tidak ada sekretariatnya. Zaman pada perayaan pun kami dikumpulkan, itu pun ketika kami melakukan gerakan. Kami dikumpulkan di salah satu restoran waktu itu, kami image kami dikumpulkan, dan lagi-lagi janji juga yang diberikan kepada kami. Habis itu lagi-lagi bulan puasa pada saat momentum politik kami dikumpulkan lagi dan diberikan. Iya Pak. Nah, waktu itu ini saya cerita perjalanan. Itu waktu momentumnya Pak ada perayaan kami dijanjikan lagi. Ya kami sih nggak pernah meminta. Tapi ketika kami dijanji, kami juga nggak mau menagih juga. Karena kalau pikir ketika kami menagih nanti kan Pemda mengatakan bahwa teman-teman Jakarta ini biasanya cuma meminta. Nah, kami tidak mau meminta, prinsipnya seperti itu. Karena dulu saya dapat informasi dulu zaman Pemda sebelumnya, Pak Wali Kota sebelumnya, kami sempat mahasiswa Jakarta disampaikan bahwasanya mahasiswa Jakarta ini bisanya hanya buat susah. Itu saya sangat sakit hati sebagai pimpinan organisasi. Nah, sehingga pada malam hari ini kami yakin dan percaya karena ini Abang Yani membuktikan ini bukan hanya pada saat momentum politik. Kemarin kami dikumpulkan pada saat waktu itu beliau masih PJ Wali Kota Tual, kami dikumpulkan. Alhamdulillah saat ini beliau terpilih setelah menjadi Wali Kota Tual, kami masih dikumpulkan lagi. Ini merupakan bukti konkret dari beliau bahwasanya beliau memang benar-benar ingin mengadakan sekretariat untuk kita anak-anak muda potensial yang ada di Jakarta ini. Sehingga saya berharap teman-teman semuanya ketika nanti kita diberikan sekretariat, bukan hal-hal negatif yang kita lakukan di sekretariat tersebut, tapi hal-hal positif. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beasiswa tadi yang disampaikan oleh Abang Yani, kami sangat berterima kasih. Banyak sekali anak-anak khususnya anak-anak Kota Tual yang kuliah di Jakarta masih susah untuk membayar semesternya. Banyak sekali, banyak juga yang kuliah kita minta bayar semester, padahal kan kita sama-sama mahasiswa juga. Tapi mereka pikir karena kita senior kan, Bang bantu dulu Bang, ini masih kurang bayar semester. Ya kita paling bantu 500, 1 juta, nggak bisa bantu lebih lah. Nah sehingga itu tadi kalian catat teman-teman semuanya yang belum bayar semesternya, dicatat nanti sampaikan kepada pimpinan masing-masing, nanti kita sampaikan kepada Bang Yani sebagai Wali Kota Tual untuk segera mendiskusi. Yang berikutnya tadi saya tangkap bahwasanya kami kebetulan mahasiswa Jakarta ini selain kami di organisasi daerah, kami juga banyak di organisasi Cipayung. Ada di HMI, kebetulan saya sendiri di HMI. Posisi saya di HMI sebagai ketua bidang perguruan tinggi mahasiswa dan pemuda. Kami juga punya program beasiswa gratis tapi khusus untuk anak-anak HMI. Kalau ada anak-anak HMI di sini, di Indonesia, kami punya program itu. Kami salurkan juga kepada anak-anak cabang, anak-anak daerah. Bukan hanya mahasiswa yang ada di Jakarta, HMI yang di Jakarta. Dan kami punya jaringan luas, bukan cuma di Kementerian Pendidikan atau kementerian manapun. Hampir semua kementerian itu ada senior kami. Bukan kami mau takabur, bukan, tapi kami punya jalur komunikasi yang tadi disampaikan Bang Jeki tadi. Ya, kami HMI punya jalur komunikasi, GMI punya jalur komunikasi, PMKRI punya jalur komunikasi, dan rata-rata anak Tual yang ada di Jakarta punya posisi strategis. Ada sekjen PMKRI, ada sekjen GMNI, ada di HMI, ada di PMII. Nah itu semua kami ini semua punya senior yang menduduki jabatan-jabatan strategi di pemerintahan saat ini. Sehingga kami
dari image maupun Kamke akan menjadi mitra pemerintah intelektual maupun mitra strategis maupun mitra kritis. Ketika ada kesalahan, kami mohon maaf Abang Yani, ketika ada kesalahan kami juga sebagai mahasiswa wajib untuk mengkritisi. Jadi kami berharap juga Pemkot Tual jangan anti kritik, jangan sampai karena kumpulin kami di sini ketika melakukan kesalahan tidak mau dikritik sama kami. Itu disilakan untuk Pemkot Tual dan juga untuk Abang Kapolres juga. Kami berharap masalah-masalah laporan apapun yang dilaporkan di wilayah Kota Tual harus diproses. Jangan sampai karena yang melapor ini orang-orang yang mohon maaf yang memang nggak punya kekuatan apa-apa sehingga dibiarkan, diabaikan. Itu ketika kami dengar, kami punya akses di Mabes Polri, Bang. Kami punya akses di semua Polda di Indonesia, kami punya akses. Jadi ya ini kita fair aja. Hampir semua Kapolres Tual, pekerjaan Kapolres Tual saya kenal, cuma abang aja yang saya belum kenalan, Pak. Serius. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih sebelumnya, Bang. Dan saya harap juga agenda seperti ini bukan hanya dilakukan di momentum bulan puasa, atau agenda-agenda Natalan juga dilakukan, Bang. Biar bukan cuma terkesan hanya agenda semuanya. Natal pun harus diadakan. Terima kasih. Itu mungkin sedikit dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.